sekarang saya sudah tanda tangan kontrak sekitar 125 untuk artis. Platform itu membayar hak master bagi produser dan hak publish, hak ekonomi untuk Pencipta. pencipta. Agregator itu adalah bisnis yang mendelivery atau yang menyampaikan. Mensubmit ya. Sebenarnya kan antara lagu dengan penyanyi itu berkaitan sangat besar untuk mensukseskan lagu. Kalau lagunya jarang direkam orang, bagaimana orang mendengar? Menyebarkannya pun sulit. Oke, Dongan BK. Kali ini kami dari Batak Keren berterima kasih bisa datang ke sebuah perusahaan entertainment. Dan ini dikenalnya segmented untuk Batak. Mungkin dari thumbnailnya kalian sudah tahu Dongan BK. Kita dengan CEO Wahana Media Entertainment. Terima kasih Abang Buru sudah mau menerima kami. Sudah bisa datang dari Batak Keren. Terima kasih Abang Buru. Mungkin ini Abang Buru. Dongan BK kan penasaran ya Abang Buru. Yeah. Dari sisi konten digital, kemudian musik, lagu. Tapi sebelum ke sana, supaya Dongan BK juga lebih tahu Wahana Media Entertainment itu apa, mungkin dari sisi Abang Buru dulu nih. Sebelum menjadi perusahaan sekarang, dulu tuh Abang Buru bisa diceritakan nggak sih pengalaman karirnya dulu Abang Buru kalau boleh tahu? Oke. Makasih Tulang dan tim BK ya, Batak Keren. Ya, tertarik dengan namanya sendiri aja udah menjadi satu, kalau orang Batak bilang Guarna Dodaina. Amin, amin. Dari namanya kita bisa tahu rasanya. Batak Keren adalah salah satu ikon yang sudah mulai merambah baik saya lihat. Saya termasuk memperhatikan konten-konten yang telah dikeluarkan oleh Batak Keren. Dan ini adalah menjadi satu partnership yang bagus di dalam dunia bisnis dan dunia hiburan, terutama di Indonesia, karena segmented gitu, khusus untuk daerah Batak. Oke, terima kasih sudah bisa kita bertemu dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa membuat satu inspirasi kepada teman-teman yang ada di seluruh atau dimanapun yang bisa menonton. Sebutannya Abang Buru Dongan BK. Dongan BK. Dongan BK. Oke, nama saya Mokhtar Simanjuntak. Asal saya dari Kisaran. Kisaran itu sekitar 250 km dari Medan. Sekitar 3 atau 3,5 jam. Sekarang udah 3 jam karena ada jalan tol. Abang Buru ya? Saya sudah berkutat di dalam bisnis produksi lagu Batak dari mulai tahun 98. Oh, 98. Dari 98, sebelumnya memang saya dunia rekaman atau dunia musik itu saya bikin menjadi side business. Oke. Sebenarnya karir profesional saya adalah sebagai accountant. Oke. Jadi tahun 96 saya mulai berkarir sebagai dunia profesional sebagai accountant. Tapi tahun 98 karena keadaan krisis ekonomi dulu, ada beberapa bidang pekerjaan yang tidak bisa dilanjutkan karena mungkin banyak pengurangan tenaga. Kemudian tahun 98 saya melihat ada satu bisnis yang bisa menggiurkan. Oke. Dari segi ekonomi saya bisa melihat dulu orang Batak itu sekitar 9 juta istilahnya. Tapi roughly atau exactly kita nggak tahu. Tapi dalam pemikiran saya sebagai accountant saya pikir 9 juta orang Batak. Kalau 10% saja untuk mendengarkan produksi saya, ya, udah berapa? Sudah berapa? Ya, ya. Omset atau sudah berapa marginnya. Jadi dari tahun 98 itu saya sambil bekerja, terus juga sambil berproduksi. Kemudian tahun 98 sampai dengan tahun 2000, karena memang ekonomi Indonesia sangat terpuruk pada saat itu, tidak punya kesempatan untuk melanjutkan bisnis seperti ini. Karena dunia lesu,
hiburan juga lesu, sampai tahun 2000, sampai tahun 2001 tidak ada lagi yang diharapkan untuk menjadi kelanjutan dari bisnis ini. Akhirnya saya harus membuat satu keputusan kepada diri saya sendiri. Saya pergi merantau lagi, Lang. Saya pergi merantau ke Amerika. Tapi maaf Abang Buru, saya potong. Abang Buru waktu profesional yang utama tadi di luar atau di dalam negeri? Masih di dalam negeri. Oh, masih di dalam negeri ya? Masih di dalam negeri. Jadi saya sebagai accountant di beberapa perusahaan. Kebetulan kita proyek dulu ada di daerah Sigura-gura. Oh, Asahan ya? Asahan 1. Asahan 1 dulu kita yang pertama membuat karena memang ada postpone dari pemerintah, maka kontrak kita diputus. Dari mulai situ saya cari kerjaan agak susah. Jadi makanya sampai dengan tahun 2001 saya mengkonsentrasikan diri untuk menjadi produksi musik. Tahun 2001 akhirnya saya hijrah ke Amerika. Ini agak aneh juga sih. Pada waktu 2001 itu kan lagi kencang-kencangnya pengetatan orang ke Amerika. Tapi saya dengan mau mulus untuk pergi merantau ke Amerika. Tahun 2001 saya bekerja di sana, sekaligus saya juga menekuni pelajaran digital manajemen. Jadi digital dalam istilahnya tetap dalam dunia musik karena saya melihat potensinya agak lumayan. Sampai 2001 sampai 2004 saya ada di Amerika, di Seattle. Singkat cerita saya kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia saya bergabung dengan UNDP, United Development, untuk pembangunan dari PBB. Itu semacam kayak USAID ya? Iya, itu subsidiary dari United Nations. Jadi di UNDP saya bekerja sebagai finance officer. Dulu proyek pertama itu ada di Banda Aceh untuk recovery. Kemudian tahun 2005 sampai tahun 2005 saya masih konsentrasi bekerja. Jadi belum melihat apa-apa, belum fokus apa-apa. Saya masih lupa ini musik. Tahun 2006 karena kita sudah mulai agak longgar waktunya, saya kangen juga dengerin lagu-lagu Batak atau musik lah ya. Saya kangen terus saya ada terbesit sedikit, saya mau pergi ke studio lagi ya. Dulu saya belum pernah punya studio, saya masih nyewa. Jadi saya pergi ke studio, bangkit lagi. Bagaimana suasana studio, bagaimana teman-teman, ketemu lagi, saya teringat lagi, dulu saya punya produksi. Kenapa saya nggak lutin lagi? Dari mulai 2006 saya lanjutkan lagi, saya lanjutkan untuk berproduksi, tapi nggak begitu besar, mungkin 1 atau 2 dalam waktu 2 bulan atau 1 sebulan. Saya sudah berproduksi, saya jadikan produksi lagu Batak sebagai side business saya. Saya masih tetap bekerja di Aceh saya sampai tahun 2008. Kebetulan pekerjaan saya sistemnya kontrak, jadi ada waktu jeda mungkin ada 6 bulan baru ada kontrak, ada pekerjaan lagi. Selama masih libur, masih off, produksi lagu lah. Saya ada kesempatan untuk pergi ke studio. Jadi saya memproduksi lagi. Saya produksi lagi, ternyata lebih menarik lagi. Ya artinya modal yang saya dapatkan dari pekerjaan, dari gaji, saya buat untuk menjadi produksi. Tentu ada menyisihkan untuk belanja. Begitulah setiap masa berganti terus sampai dari 2008 sampai dengan tahun 2016. Tapi dari 2008 tadi saya mulai karena dulu kan banyak yang violet juga, yang perusahaan rekaman yang sudah tidak aktif lagi, tapi mereka punya master. Saya coba untuk bergain atau untuk menawar, kalau bisa saya akuisisi, istilahnya akuisisi. Jadi beberapa master lagu-lagu Batak itu saya beli dari seseorang, saya buat menjadi aset saya sendiri.
Nggak tahu kenapa, karena dari dulu saya punya cita-cita bagaimana sih kalau umpamanya lagu Batak itu dibuat menjadi satu sistem digitalize. Iya. Jadi kalau nanti sudah digitalize, kita bisa bekerja dari mana saja. Betul. Itulah dulu. Tapi padahal sebenarnya pada akhirnya memang itu yang terjadi. Jadi sampai tahun 2015, saya 16 saya menekuni, kemudian saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Di 2016 sama Bro ya? 2016. Oke. 2016 saya memutuskan untuk pensiun dini. Berarti di 2016 lah Mang Boro fokus di produksi lagu. Iya. Apa ini Mang Bro? Apakah Amang Boro udah lihat ada cuannya nih atau Iya, potensi tinggi gitu? Sebenarnya seperti tadi yang saya bilang, saya punya cita-cita bagaimana sih sebenarnya untuk membuat lagu Batak itu menjadi satu gudang atau menjadi satu digitalize. Karena saya sudah belajar tentang digital, saya pernah membayangkan mungkin lagu ini akan bisa didengarkan dari manapun, Iya. dari mulai handphone, dari komputer dulu. Saya coba untuk membayangkan itu nanti suatu saat bisa seperti dulu kan lagu-lagu pop Indonesia itu bisa didengarkan. Ya, MP3 ya Om Bro ya? Sudah ada Spotify pada saat itu kan. Tapi di dunia Batak dulu masih belum familiar. Tapi itu bayangannya sudah ada. Tahun 2016 saya sudah berpikir lagu Batak ini kayaknya akan bisa seperti lagu yang lainnya. Lagu Barat, lagu Indonesia akan diedarkan atau dijual secara online. Kita juga sempat dulu membuka toko-toko online, tapi bukan seperti sekarang platform-platform. Dulu masih ini ya Om Bro ya? PCD? Masih PCD. Itu Sampai tahun 2016. Sampai tahun 2016 masih PCD? Dilemanya begitu. Jadi pada waktu saat 2016 itu, sebenarnya platform seperti YouTube itu sudah ada tahun 2009. Tahun 2009 saya sudah membuka Wahana Records. Channel. Jalur Wahana Records saya sudah buka tahun 2009. Tapi seingat saya itu tahun 2013 baru monetize. Baru mendapatkan uang pertama. Tahun 2013. Begitu lama ya. Dari 2009 sampai 2013 ada 4 tahun. Padahal saya secara aktif dulu saya upload di situ satu. Dalam satu album itu saya upload satu. Tujuan saya dulu hanya untuk promosi. Jadi tahun 2013 sudah mulai monetize, tapi tahun 2014 juga karena monetize-nya nggak terlalu besar. Dulu tahun 2013 mungkin hanya 1 kali saya withdraw. Mungkin 2014 baru mulai lagi, 2015 agak mulai bagus. Tahun 2016 saya putuskan untuk keluar dan konsentrasi untuk produksi. Produksi lagu Batak, tapi saya pikir ini sekarang sudah era digitalize. Kelihatannya siapapun yang memproduksi lagu untuk nasional, kalau umpamanya dia konsisten dan dia bisa mengikuti alur pasar, ada kemungkinan juga bagus. Karena dulu waktu kita main di fisik, di dunia fisik ini lagu ini atau lagu-lagu termasuk lagu Batak itu dikuasai oleh kartel. Kartel itu adalah kalau kita tidak punya jaringan, berarti barang kita akan lambat. Ya? Bukan tidak diedarkan. Kemungkinan itu diedarkan tapi terbatas. Jadi orang memilikinya terbatas. Tapi kalau umpamanya dulu saya punya lagu yang bisa dibilang trending atau laku, tidak begitu besar juga pengaruhnya. Karena memang kita tidak punya link, kita tidak punya distribusi sendiri. Kita hanya berdasarkan manual aja, jadi konvensional. Bagaimana kita ke toko atau konsinyasi, itu yang kita lakukan. Tapi saya pikir lagi kalau umpamanya untuk digitalize ini atau untuk di online ini tidak akan ada yang tidak ada yang bisa menghambat. Betul aja waktu tahun 2016 itu kebetulan ada lagu saya yang cukup bagus dan itu secara YouTube itu dulu masih YouTube, yang platform yang lain itu masih belakangan. YouTube lumayan bagus dan
dan berterima di orang Batak. Orang Batak. Dari mulai situ saya mulai triggernya di situ. Mulai dari situ saya bersemangat. Mulai serius Bang Buru ya. Ternyata ini adalah suatu bisnis yang bisa diandalkan. Oke. Tahun 2016 itu. Kemudian saya belajar tentang bagaimana mendistribusikan ini secara online. Mendistribusikan ini bagaimana caranya. Kemudian ada platform-platform atau platform yang akan menerima lagu ini, misalnya seperti Spotify, iTunes, Joox. Jadi itu yang membuat pergolakan lagu itu semakin meningkat. Oke. Nah, Bang Buru, baju Bang Buru ini kan ada W ya? Ya. Kenapa tadi yang Bang Buru bilang 2006 yang awalnya masih Wahana Record ya, Bang Buru? Kenapa namanya Wahana Record? Wahana Record itu sebenarnya pengertiannya simpel aja sih. Dari dulu saya punya bayangan wahana. Wahana itu adalah tempat ya? Tempat. Wadah. Oke. Wah katanya. Wah anak. Jadi wahana itu sebenarnya bentukan dari wah anak. Ada gitu. Oke. Jadi ada rasa kagum. Jadi wahana itu adalah menjadi wadah yang tidak terbatas. Oke. Jadi saya pikir saya akan membuat nama ini. Dulu juga saya ada pekerjaan lain, saya buat namanya Wahana. Tapi di dunia musik, kebetulan saya bawa namanya dari mulai tahun 98 udah nama Wahana Records. Ya? Wahana Records ya? Ya. Oke. Baru pada tahun 2016 semakin berkembang. 2013 saya sudah mencoba untuk membuat satu yang namanya Wahana Media Entertainment. 2013 ya? Ya. 2013 itu saya buat namanya Wahana Media Entertainment karena itu di bidang digital juga. Tahun 2016 kita konsentrasi untuk masalah digital semua. Jadi ada aset-aset yang saya akuisisi dari produser-produser lain. Di samping itu saya juga memproduksi sendiri. Nah, saya tadinya masih berafiliasi dengan agregator lain. Oke. Tapi saya berpikir, kenapa agregator ini bisa mendistribusikan musik ke platform-platform? Saya pelajari, saya mungkin bisa juga, saya pikir. Jadi saya berusaha untuk membuat satu bergain terhadap platform. Misalnya, kalau misalnya saya mempunyai banyak aset, apakah mereka tidak mau terima saya sebagai member? Kerjasama. Ternyata saya bertemu atau saya mempunyai asosiasi. Saya masuk dalam asosiasi dan mereka memberikan saya akses. Oke. Dinamakan itu CMS lang. Oke. CMS kalau itu dulu pertama YouTube. YouTube karena saya mempunyai beberapa lagu atau banyak lagu, saya apply untuk memiliki satu CMS dari YouTube. Kebetulan lulus tahun 2017. Oke. Nah, inilah cikal bakalnya sebenarnya. Setelah saya memiliki CMS dari YouTube itu, yang menurut saya tidak banyak yang memiliki di Indonesia. Jadi 2017 sama Bang Buru ya? 2017 itu masih apa namanya? Konten ID ya Bang Buru ya? Konten ID. Oke. Itu yang namanya konten ID, CMS itu. Jadi yang tadinya sampai tahun 2017 saya masih pakai agregator lain. Mereka memotong saya 25%. Ya tidak apa-apalah. Karena saya tidak bisa langsung. Betul. Tapi dari 2017, 2018 saya memiliki konten ID, berarti yang 25% saya sudah menjadi milik sendiri. Kemudian dan punya kesempatan untuk mendistribusikan yang lain. Iya, jadi ada musik-musik produser lain, saya mendistribusikan dan saya charge mereka 25% atau 30%. Jadi biar bagaimanapun lakunya mereka itu, tetap saya mempunyai nilai di situ. Oke. Jadi itu tahun 2017 mulai. Oke, Bang Buru, stop dulu. Jangan sampai kita bahas dikit lah, Bang Buru ya. Sebagai info dengan BK, kenapa Pak Mukhtar bilang ke saya tulang dan saya bilang ke Pak Mukhtar Bang Buru? Karena saya Siotang dan beliau Simanjuntak. Itu perlu harus dipahami dulu. Jadi kalau ada Simanjuntak pasti udah menghafal itu. Oke, Abang Buru, kita balik sebentar ke belakang ya. Jadi waktu Abang Buru masih kerja itu kan sebagai memproduserin lah kita bilang ya, lagu pada tahun 2006 dan seterusnya sampai 2016. Betul. Berarti Abang Buru merasakan ini dong, apa
kaset VCD atau MP3 yang pakai USB gitu-gitu, Bang Bro? Oh, saya di tiga generasi. Oke. Ulang. Waktu saya produksi dulu tahun 98 ah. dengan lagu pertama itu, saya dulu rekam pertama Jack Marpaung dengan Lamtama. Oke. Duet Itu apa? lagu pertama Itu Amang Buru featuring produserin ya? featuring antara Jack Marpaung dengan Lamtama, Lamtama. Undang Boloko Tadeki. Bukan Undang Boloko Tadeki. Sapu Tangan Namar Sulam Guarmi. Oke. Sapu Tangan Namar Sulam Guarmi. Kebetulan ada juga dulu pernah saya menyanyi solo di Kota Medan. Itu dulu produksi saya yang pertama. Oke. Jadi dari mulai tahun 98 saya berproduksi dengan analog. Jadi itu berbentuk masih pita Pita itu ya. analog itu Iya. rekaman di ini. Kalau ada yang salah, capek lagi harus ulang. Iya. Jadi hasilnya pun outputnya itu adalah berbentuk kaset. Kaset yang pita itu, Iya. yang Tape. 60 menit, Yang tape itu yang bukan? tape, Iya. ya, yang tape. Jadi kita dulu harus cetak berapa itu. Kemudian kalau nggak salah itu sekitar tahun 2003 beralih ke VCD. VCD, oke. Nah, di VCD ini kita sudah mulai ada pergolakan sedikit antara VCD dengan kaset. Sesudah itu 1 atau 2 tahun kemudian ada MP3. MP3 ini sama dengan VCD juga. Yang di copy lah. Materialnya sama. Iya. Cuman kalau MP3 bisa sampai puluhan lagu. Iya. Kalau VCD kan Paling terbatas, 12 ya. paling 12. Iya. Jadi mulai tahun 2006 itu sampai 2008, kemudian tahun 2009 itu tadi yang saya bilang, sudah mulai berubah ke menjadi digital. Sudah ada platform, sudah ada YouTube tadi. Sudah ada Spotify, sudah ada dulu SoundCloud, sudah ada YouTube. Jadi kita dilema dulu. Kalau saya mengupload lagu ini ke YouTube, nggak akan ada lagi yang beli secara fisik. Betul. Dan dulu sebelum ada kita Content ID, kalau umpamanya orang mengupload ini di YouTube, kita tidak dapat apa-apa. Karena belum ada Content ID, hanya begitu aja. Iya. Jadi kita capek dulu waktu pas kita sudah produksi, ternyata kita sudah gandakan misalnya sampai 5.000, ternyata kita bawa ke pasar, orang sudah kita baru pasarin sekarang misalnya di Jakarta, misalnya ke Senen kita kasih, 2 hari kemudian sudah ada di YouTube. Oh. Di copy Bang Bro. Di copy, ada yang beli, terus dia copy di YouTube. Oke. Ya, kita mau bilang apa? Kita masih minim pengetahuan tentang digital dulu, ya kita diam aja. Tapi menggerutu, tapi apa boleh buat? Dilema, apa ya yang harus dibuat? Dulu ada dilema di situ sampai 2 tahun lah. 2 tahun. Ini gimana sih sebenarnya? Apa saya harus memusuhi YouTube atau berteman dengan dia, dengan dunia digital ini? Jadi bermusuhan dulu. Asal ada yang mengupload lagu kita di YouTube, kita berang gitu loh. Nanti nggak laku lagi. Udah jelas juga, memang pasti berkurang. Orang pasti nontonnya di sana. Nah, itulah dulu sampai situasi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, dengan digital. Dan biarlah semakin bertambahnya waktu dan semakin ada peningkatan di dalam pengoperasian YouTube. Gitu. Berarti Bang Buru mengalami ini dong, dilema yang tadi kan, karena itu teknologi lah kita bilang Bang Buru ya, teknologi yang bahkan jangankan VCD, MP3 pun bisa di-upload toh Bang Buru ke SoundCloud kan? Iya, SoundCloud. Pada saat itu bisnisnya masih fisik, artinya dijual di toko gitu kan? Dan Abang Buru mengalami fase di mana yang kayak pembajakan gitu-gitu ya? Kalau masalah penjajakan kebetulan dulu untuk lagu Batak itu masih minim. Kita karena mungkin nggak tahu ya, jadi akrab dengan dunia bajakan di Glodok, jadi kita kadang-kadang datang ke sana masih jarang lah. Jarang. Karena apa? Kita dulu membuat suatu siasat. Lagu Batak itu tidak semahal lagu Indonesia. Karena kita buat harganya minimal dulu, harga ekonomi namanya. Jadi kita buat harga 10.000, jadi orang juga mungkin
bisa terjangkau ya, Om Bro? nggak signifikan hanya untuk membeli bajakan. Bajakan misalnya 5.000, originalnya 10.000, padahal dia bisa memakai dengan bebas, Bebas, ya. yang originalnya. Wah, gimana dengan BK? Seru ya? Nah, kami mau nanya nih, Om Bro. Ya. Izin Om Bro. Sebesar wahana media entertainment sekarang, dari tadi Bang Buru cerita tahun 1958, Ya. dengan melewati tiga dekade, tiga fase ya. fase perkembangan lah kita bilang ya, sampai dengan 2023 sekarang lah, dengan pencapaian sekarang. Kalau boleh tahu udah berapa total lagu yang dimiliki masternya, Om Bro? Master yang saya miliki termasuk dari saya spesialisasi lagu daerah tulang. Dari mulai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Manado, Makassar, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Ambon, semua ada di saya. Oh, berarti bukan hanya Batak, Om Bro, ya? Bukan. Nah, Wahana Record itu tetap Wahana Record itu masih tetap dalam dunia Batak. Core Batak. Oke. Tapi ada yang namanya Wahana Musik. Ada namanya Musik Manado, ada namanya Musik Sunda. Jadi di Sunda itu termasuk dangdut kalau nggak salah. Termasuk dangdut. Oke. Kita bikin ada live untuk dangdut juga. Sampai sekarang tidak kurang dari 90.000 lagu yang sudah ada di aset kita. Katalog kita ada 90.000. Gila. Tapi 60% itu adalah lagu daerah. Oke. Berarti Bang Buru main di nasional juga? Nasional. Kebetulan saya berangkatnya mulai tahun 2016 tadi, karena saya sudah mempunyai satu strategi, saya juga masuk di dalam dunia nasional. Dari tahun 2016, saya masuk dunia nasional dan memproduksi beberapa lagu Jawa, lagu Sunda, dan dangdut, dan itu yang membuat agak lebih wide atau lebih lebar lagi pangsa pasarnya ya. Termasuk kami ada lihat juga nih Abang Buru ada jatuhnya manajemen atau apa ya, kayak Kangen Band gitu-gitu. Oh iya, itu Kangen Band itu saya bekerja sama dengan mereka mulai tahun 2020. Oh, waktu COVID? Waktu pas COVID, pas waktu selesai COVID itu saya ada produksi. Jadi ya mungkin ada sedikit kombinasi antara manajemen dengan grupnya. Saya coba membuat kontrak dengan mereka sampai 200 lagu. Jadi mereka harus memproduksi 200 lagu dalam beberapa tahun ini. Jadi kita sudah selesaikan beberapa lagu. Dan nggak hanya Kangen Band, Bang Buru ya? Tidak hanya Kangen Band. Sekarang sudah agak beberapa. Ada 5 minutes. Ada juga yang baru. Ada artis-artis. The Titans juga masuk. Dan Anima. Ada band-band yang cukup bagus juga yang sudah bernaung di bendera kita. Dan artis-artis nasional. Sekarang saya sudah tanda tangan kontrak sekitar 125 untuk artis. 125 artis 125 artis. Under Wahana? Under Wahana. Dalam lini bisnis yang mana, Bang Buru? Ini disebutkan dalam Wahana Production. Wahana Production ya? Ya. Jadi Wahana Media Entertainment itu sebagai holding. Kemudian ada Wahana Production itu sebagai produksi. Kemudian ada yang namanya Wahana Musik Digital. Wahana Musik Digital itu saya buat menjadi agregator. Yang tadi namanya brandingnya adalah Premiere Pro. Kemudian ada namanya Premi Musik Era. PT Premi Musik Era ini untuk menangani publishing. Publishing itu adalah yang mengelola lagu dari pencipta-pencipta lagu masuk di dalam under manajemen kita. Kita akan mengkolek royalti mereka dari apa yang sudah kita adalah sebagai partner YouTube untuk CMS-nya publishing. Jadi lagu-lagu anggota kita yang ada di YouTube kita bisa claim royaltinya, kita kolek royaltinya, kemudian kita sampaikan kepada pencipta. Itulah under publishing tadi. Itulah under publishing tadi. Kemudian kita juga mendirikan yang namanya Wahana Visual. Sebenarnya Wahana Visual ini adalah bagian dari Wahana Media Entertainment itu untuk menangani atau membuat satu produksi syuting. Kalau misalnya dari audionya sudah selesai, ada untuk syutingnya. Jadi kita daripada membuat
eh, orang lain, misalnya Luar dari Amang pihak Buru. lain, kita bikin sendiri in-house. Oke. Jadi kita setelah produksi, dia ada syutingnya juga. Itu namanya warna visual. Visual. Kemudian setelah warna visual kita mencoba untuk menjadi Artis manajemen. Ada artis manajemen kita juga yang 125 Artis tadi. kita naungi di dalam artis manajemen. Kemudian kita juga ada promotor untuk acara, seperti Oh. off-air. Oke. Ada untuk Konser ya? konser. Atau Performance festival. Namanya Wah Manajemen. Wah manajemen ya. Jadi Wahana Media Entertainment itu ada beberapa core Ini bisnis bisnis yang ya? lain yang Oke. jadi itu menjadi satu ekosistem di dalam satu bidang musik. Artinya secara bisnis juga sustain Amang Buru ya. Sustainable. Produksi sendiri, Ya. syuting sendiri, Ya. distribusi lagu sendiri, event sendiri. Jadi kalau sekarang Lang, kita sudah produksi kita dalam seluruh lagu, dari mulai lagu daerah apa segala macam, baik itu dari vendor, baik pun yang kita kerjakan sendiri, kita minimal yang kita upload itu kita 100 lagu per bulan. 100 lagu per bulan. Itu biaya produksinya berapa tuh ya? Lumayan lah. Oke, Amang Buru. Iya. Seru sih, seru. Tapi sejauh inilah Amang Buru sebagai, bisa kita bilang kasarnya produser lah Amang Buru ya. Iya, iya. Eksekutif produser lah ya. Iya. Yang kalau dengan BK ini kasarnya itu begini, misalkan ada artis A buat lagu sampai dengan video klip. Nah, Amang Buru Mukhtar inilah yang membiayai ini. Kasarnya begitu lah Amang Buru ya. Nah, artinya kan ada nggak sih Amang Buru ini suka dukanya dalam memproduserin artis? Karena kan gini, aku pribadi Amang Buru ya, mungkin dengan BK dan kawan-kawan di sini, wah ini artis nih, secara ini ada levelnya, terus mungkin attitude mungkin, atau jam terbang gitu. Itu kan ada treatment apa sih Amang Buru? Iya, jadi kita buat sistemnya seperti ini Lang. One step service. Jadi orang datang dari luar hanya membawa badan. Oke. Dengan penguasaan vokal yang cukup bagus misalnya kan. Ini kita bisa kelola. Orang datang ke kantor, misalnya kita bicara dulu apa dia niatnya. Sesudah kita bicara, dia misalnya mau menyanyi. Kita mencari lagu nih. Kita mencari lagu dari teman-teman publishing tadi. Coba buatkan lagu seperti ini, karakter vokalnya begini. Dia datang lagi dia orangnya untuk penyanyi. Setelah kita lihat lagunya, kita hubungin pemusik. Kita punya arranger, ada 4 orang di sini. Jadi dibuatkan musiknya. Setelah dibuatkan musiknya, dia masuk take vokal. Sesudah dia take vokal, di bawah penataan vokal yang ada. Jadi kita juga ada penata vokal di sini. Sesudah dia nyanyi, kemudian kita anggap sudah baik. Kemudian final musiknya diisi lagi untuk pengisian musik. Kemudian tim kita juga langsung mixing. Mereka mixing, sesudah dia mixing, nanti lihat finalnya seperti apa, baru kita masukkan tadi wahana visual untuk membuat syuting. Ya. Nah, dia syuting Video di mana, video klip. Kemudian sesudah selesai dia video klip, diedit sama orang video visual, kemudian kita lihat quality controlnya, udah pantas untuk diupload, baru kita upload. Begitu mekanismenya. Tapi secara artis yang di bawah Amang Buru ini ribet nggak sih Amang Buru? Itu tergantung pribadi situ lah. Semua bagaimana orang cara pandangnya sebagai seorang artis. Kalau dia memandang artis itu hanya sebagai nama, mungkin dia ya sebentar aja. Tapi kalau itu dia bikin menjadi sustain lagi, dia buat untuk menjadi membuat nama dia baik dan untuk mencari attitude-nya bagus dan mencari uang dan dia patuh terhadap apa yang kita sudah sepakati, dia akan bisa. Karena tidak sedikit juga yang sudah tadinya tidak jadi artis, sekarang sudah jadi artis. Ibaratnya kita hanya membandrolkan diri. Nah itu. Kita membuat bandrol dia sebagai artis, dia sudah lupa. Atau bisa aja dia mungkin udah cukup. Hanya sebagai penyanyi begitu aja mungkin cukup, udah selesai. Nah itu yang dilema kita. Makanya kadang-kadang pada waktu saat kita
deal dengan seseorang, kita mau tanya dulu, kamu ini sebagai apa sebenarnya? Oke. Kamu memang mau menjadi penyanyi, atau menjadi karir, atau hanya segar untuk membandrolkan diri sebagai artis? Oh. Ada pengalaman saya tuh, Lang. Oke. Dulu saya di Medan. Mungkin dia bercita-cita jadi seorang artis. Tapi dia tidak yakin kepada dirinya bahwa dia mengatakan artis. Dia pikir mungkin artis itu sebesar apa gitu ya. Kemudian dia bilang, rekam saya dong. Saya bilang, cita-citanya mau jadi apa? Mau saya jadi artis. Senang saya mau jadi artis. Oh iya senang ya udah. Padahal sebenarnya dia sudah menikah nih. Oke. Ini agak sedikit sensitif ya. Iya. Tapi pengalaman. Iya. Sesudah saya rekam, kebetulan bagus albumnya. Oke. Meledaklah ceritanya. Oke. Dikenal banyak orang. Dari situlah dia menjadi artis. Nah saya nggak tahu, ini di luar kontrol saya ya. Ternyata dia ini langsung hangout ke Jakarta. Di Jakarta dia menjadi artis besar memang. Tapi keluarganya jadi tertinggal. Oh. Dilema. Iya, iya. Dia mau jadi yang besar, apa yang korbankan. Tapi menurut saya sebenarnya ini bisa dijalankan secara bersamaan, nggak harus meninggalkan keluarga. Betul. Nah di situ banyak suka dukanya. Iya. Kalau Tulang bilang apa sukanya pada waktu saat kita produksi ternyata bagus. Dukanya, loh kita melihat jadi begitu. Secara Itu. personal artisnya, Bro. Kita merasa ada beban. Iya, iya. Ada beban pikiran, kenapa ya? Gara-gara tangan saya ini kok bisa dia jadi Iya, oke. gitu. Oke. Nah, Itu salah satu suka duka. itu salah satunya, Bro ya. Iya. Nah, tapi dalam hal SOP Amang Bro tadi, yang tadi aku misalkan bawa badan ke sini, aku mungkin take vokal dan ada Iya. tim supervisi. Iya. Banyak atau ada nggak Amang Bro ini? Oh, ini nggak layak diproduserin. Itu berdasarkan pengalaman, Lang. Itu nggak bisa langsung kita lihat dari 1-2 tahun. Karena kebetulan saya bilang saya tahun 98, karakter-karakter artis-artis itu saya bisa mengerti. Karakternya ini seperti apa. Bisa aja dia bilang, wah Tulang, rekam dulu saya, katanya. Ada yang begitu, Tulang rekam dulu saya. Setelah kita rekam dan bagus, dia nggak ingat lagi. Oke. Kita buat kontrak. Kalau di dalam hitungan saya, mau setebal bantal pun kontrak itu, Kontraknya. kalau memang attitude dan Ya. memang karakter orangnya nggak baik, ya sama aja. Iya, iya. Dan kita bisa ngelihat akhirnya sampai di mana dia. Mbak, berarti Amang Bro sebelum sampai ke tahapan itu atau terulang lagi, Ya. Amang Bro udah tahu dong. Udah. Oh, ini attitude-nya. Saya secara 50% bisa melihat Bisa dari melihat ya. karakternya seperti apa, dan bukan saya sok tahu, tapi ada juga resource yang kita lakukan. Ini bagaimana, ada referensi orang juga, Oke. ini gimana. Artinya profiling juga. Ada profile juga, ya. Benar, itu jadi PR sih. Nah, Amang Bro, mungkin Ya. untuk dengan BK nih, Amang Bro, barangkali dari mereka nih, misalkan di rumah, Ya. dia mau mengcover lagu. Nah, mungkin ada nggak Amang Bro pengetahuan yang perlu disampaikan ke kami dan dengan BK di sini? Contoh, takut nih mereka, nanti aku kena klaim atau dilarang YouTube. Prosedur sebenarnya itu gimana sih, Amang Bro? Oke, ini kita masuk dalam segmen publishing ya. Publishing. Oh, itu publishing ya? Ini publishing. Oke. Namanya adalah pengelolaan lagu yang diciptakan. Seseorang menciptakan lagu, kemudian dipakai oleh pihak lain. Oke, Ya kan? Itu namanya dikelola oleh publishing. publishing. Kebetulan seperti tadi saya bilang, kita adalah Wahana salah satu ada publishing. publishingnya. Oke, Namanya Premi Musik Era. oke. Jadi kita harus tahu dulu aturan-aturan yang ada. Jadi sebenarnya di dalam lagu itu, di dalam sebuah lagu ada 2 hak yang Oke. dimiliki oleh si pencipta. Ada hak moral, ada hak ekonomi. Ya. Hak moral adalah paling tidak kulo nuwun dulu. Minta izin Orang ya. Jawa, Ya. misalnya orang Batak salaman dulu. Orang Sle, ku pakai dulu lagumu ya. Izin pinjam dulu Izin lagunya. pinjam dulu. Ya. Seorang pencipta bisa aja bilang, ya udah pakai aja. Tak ada di situ nilai. Hmm. Tapi ada juga, Hak ekonomi. saya kasih izin tapi bayar dong Ya. izinnya. Itu ada nilai di situ. Oke. Nah, hak izin ini adalah berbeda dengan hak ekonomi. Hmm. Izinkan dulu. Sesudah diizinkan, bukan berarti dia sudah izin itu bebas memakai. Ya. Tidak dapat Ekonominya ya. ekonominya. Oke. Si pencipta masih tetap mempunyai hak ekonomi walaupun sudah mengizinkan lagu itu dinyanyikan oleh si A.
Kenapa? Bagi satu platform itu tidak menyamakan. Platform itu membayar hak master bagi produser dan hak publish, hak ekonomi untuk pencipta. Oke. Itu tidak bersamaan, Oke. berbeda itu. Bukan dipotong dari master itu. Itu dibayar oleh platform itu sendiri, terpisah bayarnya. Jadi tidak ada ruginya seorang produser atau seorang penyanyi menyanyikan lagu, kemudian dia dipotong lagi royaltinya, tidak. Itu YouTube atau katakanlah platform yang memberikan nilai tambah. Satu lagu yang masuk di platform itu diklaim dari produksi atau masternya, itu diklaim dari publishing untuk ke pencipta tadi. Untuk pencipta tadi. Bukan mengurangi hasil dari produser itu maksudnya. Bukan diambil dari hak master tadi. Itu dibayar sendiri oleh YouTube. Oke. Nah, berarti artinya Dongan BK ini misalkan yang ini aku mengatasnamakan teman-teman Dongan BK yang mungkin masih awam lah. Misalkan aku mau cover lagu si A, artis A dengan judul B misalkan gitu. Aku kan nggak kenal nih penciptanya. Ya. Kira-kira kemana lah aku minta izin sama guru? Ya, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lagi sesudah itu. Kalau misalnya Tulang tidak kenal penciptanya, bisa mencari publishing. Seperti kita ada publishing, ada beberapa pencipta lagu Batak yang di bawah naungan kita. Sesudah tahu, oh ini ya publishingnya di sini. Boleh juga permisi. Tapi sesudah permisi pun bukan berarti bebas. Ada hak ekonomi tadi. Ada hak ekonomi tadi. Nah, kalau tidak permisi pun bisa dia nyanyikan. Nah, seseorang untuk mengcover itu ada dua tujuan. Mau secara ekonomi atau mau secara popularitas. Oke. Ya kan? Ya, kalau orang inginnya hanya untuk popularitas, tidak mengindahkan ekonomi kan, nggak mengharapkan uang dari situ. Betul. Jadi misalnya ada banyak penyanyi Batak kita begitu. Dia nyanyikan semua lagu cover, apa yang top lagu dia nyanyikan. Dia tidak berniat untuk mendapatkan uang dari situ, tapi dia popularitas di situ. Itu bisa. Karena apa? Pada waktu saat dia menyanyikan lagu itu, kalau itu tidak mendapatkan izin dan diklaim sama publishing itu sah. Dan dia tidak akan mendapatkan hasil. Iya. Karena otomatis tidak termonetize istilahnya. Kalau di YouTube tidak termonetize. Kena copyright ya. Kena copyright. Dolar merah dengan. Ya, dolar merah itu. Ya. Jadi padahal sebenarnya publishing ini hanya mempunyai 8% dari nilai yang 9% dari nilai klaim dari publishing itu. Yang 92% masuk ke platform. Ya. Jadi yang diuntungkan itu adalah sebenarnya platform, bukan publishing. Banyak salah tangkap orang selama ini full ke publishing. Full kepada publishing. Padahal tidak. Itu hanya 9%. Ini banyak yang salah tangkap orang. Tapi Amang Bro, ke platform yang tadi sekitar 90% itu 92%. 92% tadi artinya AdSense. Itu keuntungan. AdSense itu AdSense, ya apalah namanya. Keuntungan dari iklan yang dapat itu keuntungan dari platform. Tapi ke si pemilik channel. Bukan si pemilik channel, si YouTube-nya langsung. Gitu. Platformnya yang dapat. Berarti memang sangat diperlukan etika lah, Mang Bro ya, untuk kalau memang betul-betul SOP dijalankan, sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan, betul. Platform itu sangat fair. Dia memberikan, kalau umpamanya kamu punya hak, ini hakmu. Kamu bisa klaim dari sini. Ini master punya, yang punya master dapat royalti dari masternya, yang punya lagu dapat royalti dari lagunya. Tapi kalau umpamanya seorang pencipta tidak mendaftarkan lagunya, ya itu bisa diberantas semua orang. Bisa dipakai sembarang. Bisa dipakai sembarang, dia menggerutu sendiri. Dulu banyak orang Batak begitu. Lagu saya dibawa udah 5 juta. Harusnya udah berapa? Salah. Kalau dia tidak mendaftarkan lagunya ke publishing, dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah didaftarkan ke publishing, publishing yang mengelola ini. Dikelola lagunya, dia dapat royalti dari per cover, dapat dari orang yang secara original, itu biasanya. Boleh tahu nggak sih, Om Bro, berapa sih rata-rata Kulon Nuwun ekonominya?
Oh, Ada itu, ini nggak sih? Ada. itu tidak, itu Oh. antara pencipta sama pemakai lagu sih. Oke. Ya, Misalkan tadi pemakai ke lagu. publishing lah. Karena kan Ya. tadi case-nya kita nggak kenal sama pencipta. Ya, Artinya aku langsung ke publishing nih, Bang Bro. ke publishing. Ada nilai ukur ini nggak sih umumnya? Nggak ada patokannya. Nggak ada patokannya. Nggak ada patokannya, tapi ya masih punya moral attitude lah. Artinya kalau umpamanya izinnya berapa sih? Kita bisa, seseorang misalnya kalau mau membuat produksi lagu Batak, katakanlah Tulang sebagai mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu. Ada takarannya kok. Misalnya kalau umpamanya Tulang membuat satu lagu itu bisa menjadi 10 juta per lagu, mungkin jarang orang akan melakukan itu kan. Tapi ada di dalam unsur-unsur pembuatan lagu itu adalah pembuatan musik, pembayaran lagu, Iya, penyewaan studio, iya, editing, betul. kemudian video klip, Mixing masuk yang mixing tadi Mixing. termasuk Oke, studio tadi. ya. Itu sudah 5 bagian yang paling penting, belum ada yang lain-lain. Nah, kalau umpamanya dari 5 bagian ini bisa sampai 10 juta, mungkin orang udah berpikir untuk membuat itu. Tulang bisa membayangkan lah Iya. berapa itu. Lumayan sih, Bang Bro. Lumayan, betul. Iya. Nah, oke. Tadi Amang Buru sebut publishing, Ya. dan Amang Buru tadi di awal sebut juga agregator. Ya. Boleh jelaskan nggak Amang Buru perbedaan ini? Ini Publishing dan agregator. dua hal yang sangat berbeda. Agregator itu adalah bisnis yang mendelivery atau yang menyampaikan, Mensubmit ya. mensubmit. Oke. Istilah kalau umpamanya dulu di fisik, yang membawa fisik ini ke toko. Oh, kayak apa Distributor. ya? Distributor. Ya, Ya, ini ya, ya. distributor. Agregator itu adalah distributor yang menghantarkan fisik atau nilai atau dari objek ini ke Toko. toko Oke. yang bisa dapat orang melihat. Nah, karena sekarang udah ada bentuk digital, berarti kita menghantarkan, mendelivery benda ini atau materi ini ke platform. Ke platform yang membuat toko. Jadi itulah agregator. Nah, si agregator ini biasanya mempunyai jasa dong. Jadi kalau umpamanya dulu kita secara fisik kita distribusikan melalui seseorang, dia mempunyai jasa. Ya. Misalnya berapa persen. Nah, si agregator juga mengenakan persentase di dalam pekerjaannya. Kalau publishing itu adalah mengelola lagu. Oke. Kalau di kehidupan nyata tuh apa kira-kira Bang Bro ya? Misalnya apa nih? Toko publishing nggak? Publishing itu adalah Penjaga tokonya ya? saya sebagai publishing, saya hanya mewakili. Tulang misalnya pencipta lagu nih, tapi tidak punya pengetahuan yang luas terhadap bagaimana memasarkan lagu ini. Oke. Datanglah ke publishing. Publishing mempunyai kewajiban untuk mempromosikan lagu ini. Oh. Dipromosikan, ini ada lagu ini, kamu bawa ya. Kebetulan saya di dalam satu naungan agregator dan publishing. Dengan dua usaha yang berbeda nih. Iya. Yang grupnya tadi itu kan. Iya. Kebetulan yang produksi ini, publishing ini. Kalau umpamanya dia mau produksi kan butuh lagu. Iya. Cari publishing. Dia mencari lagu dari publishing. Nah, itu dua usaha yang saling menopang. Agregatornya untuk mendelivery lagu ke platform, publishing adalah untuk menyediakan lagu kepada para produksi. Jadi produksi juga berbeda, produksi dengan publishing. Ya. Dan yang agregator tadi adalah sesudah produksi dia masuk ke agregator tadi. Agregator itulah yang mendistribusikan tadi ya. Oke, gimana dengan BK? Udah mungkin masih agak ini. Nanti boleh bertanya di kolom komentar juga. Sebenarnya gini lah, aku pengen sekali mempunyai satu tempat atau punya satu waktu untuk memberikan penyuluhan lah ceritanya. Oke, ya. memberikan masukan, pemahaman apa sih sebenarnya bisnis maupun sampai ke bisnisnya lah, hulu dan hilirnya. Karena itu karena saya pelaku, saya bisa paham untuk memberikan apa sebenarnya lagu ini. Tapi saya nangis ngelihat, kadang-kadang saya merasa nggak enak melihat teman-teman, baik itu penyanyi
maupun itu hanya konten kreator yang hanya sekedar capek. Dia membuat konten, sesudah dia buat konten, baik itu yang sudah punya modal maupun yang tidak punya modal, dia bikin konten 3 lagu, mungkin modalnya sudah habis. Iya. Berhenti. Iya. Disitulah dia kerugiannya. Makanya dulu saya pernah bilang, sering saya bilang di medsos saya pernah bilang, siapapun yang punya lagu, kalian produksi, cukup kalian produksi. Distribusi itu bukan bagian kalian. Biarkan seseorang yang mampu untuk mendistribusikan ini ke seluruh platform supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Jadi karena saya sudah bisa mendistribusikan ke seluruh platform secara mendunia. Lagu Batak ada di Inggris. Karena saya punya platform di sana. Oke. Lagu Batak ada di Belanda. Karena ada platform di ada sana. platform di sana yang bekerja sama dengan saya. Iya. Jadi yang bekerja sama platform dengan saya itu ada 36. Segitu banyak. Seluruh dunia, Om Bro ya? Seluruh dunia. Oke. Karena kebetulan di Korea juga ada platform lokal. Bisa jadi. Ada, kalau Spotify kan mendunia. Di Korea ada aja platform lokal di situ. Contoh kayak di Indonesia apa, Om Bro, yang Telkom itu? Di sini ada Langit Musik. Langit Musik ya? Langit Musik. Berarti di luar negeri pun seperti mereka seperti gini Langit ya? Musik ada juga yang teritorinya nggak semua teritorinya tercover. tidak worldwide. Gitu. Worldwide. Oke. Nah, kalau yang saya bilang seperti Spotify, YouTube, itu worldwide lah ya. Itu udah worldwide. Ya. Walaupun kadang-kadang ada orang yang nggak pakai gitu kan. Ya, apa dipilih dia nggak mau jual semua. Kembali kepada seperti tadi, mereka buka karena memang gratis ya, buka YouTube gratis. Dia bikin akunnya, dia main gitar, dia nyanyi. Ya seperti tadi, dia tidak tahu lagu yang dibawakannya itu sudah didaftarkan orang. Iya. Diklaim. Iya. Nah, diam aja. Padahal sebenarnya bisa diatasi. Oh, oke. Dia bisa menghubungi publishing yang tentang lagu itu. Oke. Kalau mau dia bisa, kalau memang dia ingin menjadi sebagai memupuk dirinya menjadi seorang artis, dia menghubungi dong si pencipta. Aku mau bawa lagu ini dong. Iya. Nah, maka si pencipta berkewajiban untuk memberikan informasi kepada publishingnya supaya itu dilepaskan. Berikan dia ruang untuk monetize. Whitelist sama Bro ya? Di whitelist. Dilepas klaimnya. Dilepas klaimnya atau whitelist, baru dia bisa leluasa untuk mendapatkan hasil. Itu tadi hak moral masih. Apa tadi hak moral tadi? Yang minta permisi, izin. Izin bisa dengan uang, bisa dengan tidak. Bagaimana pendekatan dia sama si pencipta? Oke. Gitu dengan BK. Tapi ada yang ini Om Bro. Contoh ya. Batak Keren itu kan kemarin ada rencana lah tentang musik juga. Mungkin nanti setelah setelah acara ini ya dengan BK, maaf nih. Nah, tapi setidaknya kami juga mempelajari ya, Bang Bro. Maksudnya melihat, ini lagu ini siapa yang ciptain ya? Artinya kan ada keterbatasan, Bang Bro, terhadap dongan-dongan BK itu untuk mengetahui penciptanya siapa, bahkan sampai ke publishingnya, dipublishing atau tidak, gitu kan? Sebenarnya gampang melihatnya, Lang. Pada waktu Tulang menyanyikan sebuah lagu, Tulang upload di platform, langsung kelihatan. Kalau dia terdaftar lagu itu, langsung dia bilang, ini adalah hak cipta atas nama PT ini. Tapi nggak dikasih tahu, Bro. Ada ya? Itu pasti ada. Kalau Tulang misalnya, tapi di dalam, bukan di luar. Iya, di dashboard. Di dalam dashboardnya. Ya. Di dalam dashboardnya itu kalau dia ada, kalau lagu, gitu kan? lagu dia sudah terdaftar di publishing, itu ada copyright. Copyright diklaim dari ini, Anda tidak dapat memonetasi. Iya, oke. Nah, disitulah sebenarnya jelinya. Hubungi yang publishing tadi. Mereka akan jawab. Setelah dihubungin, saya mau minta izin bawa ini. Si publishing akan ngomong sama si pencipta, boleh nggak si ini mau pakai lagu ini dibebaskan. Nah, kalau tergantung si pencipta dong. Kalau dia mau mengizinkan, izinkan. Sebenarnya lebih bagus begitu. Sama-sama diizinkan. Iya. Itu secara nggak langsung kolaborasi ya, Bang Bro ya? Kalau menurutku ya. Saya sebenarnya kan antara lagu dengan penyanyi itu berkaitan sangat besar untuk mensukseskan lagu. Kalau lagunya jarang direkam orang, bagaimana orang mendengar? Menyebarkannya pun sulit. Tapi kalau banyak saya lihat orang yang bermurah hati, ya udah silakan dibawa jadi top lagunya. Betul. Karena memang si penyanyi dengan happy dia bisa
mengupload. Itu secara nggak langsung marketing dia juga. Marketing juga. Jadi dengan berbagai macam ragam pembawa lah ya. itu bagian dari ekosistem Iya, musiknya lah. Iya. Kalau umpamanya orang terlalu ketat dengan lagunya, siapapun nggak boleh bawa, ya sedikit yang merekam. Sesudah sedikit rekam ya nggak tersalur. Iya. Cita-cita dia untuk mencipta lagu yang baik. Betul. Kan gitu. Setuju Ang Buru. Oke, Amang Buru. Ya. Tadi kita udah ngomong dari produksi lagu, mendistribusikan lagu, ke agregator, publishing itu apa gitu. Nah, secara wahana media entertainment ya Mang Buru, dengan segala lini bisnis yang ada, anak perusahaannya sekarang, harapan Mang Buru ke depan tuh seperti apa Mang Buru? Ya, sama seperti tadi yang saya bilang Lang. Sebenarnya embrionya tadi kan Wahana Record. Wahana Record, ya. Wahana Record itu kebetulan segmentednya itu di lagu Batak. Kemudian di pertengahan saya bercita-cita mau bikin menjadi satu wadah, gitu kan. Kemudian kita buat Wahana Media Entertainment ini. Ada publishing, ada agregator, ada visual, ada film, ada manajemen. Jadi saya menginginkan sebenarnya secara ekosistem musik itu ada. Dari orang tadi pertama masuk, kita produksi, kita audio visualkan, kebetulan dan kita distribusikan. Itu sebenarnya cita-cita. Jadi sustainable, secara berkelanjutan. Jadi tidak terlalu berlebihan. Mungkin kalau saya bilang, saya menginginkan wahana itu menjadi salah satu tolok ukur musik di negeri sendiri. Pertama, kalau saya melihat perkembangan musik di dunia, mereka kadang-kadang agregator itu yang lebih banyak berperan di Indonesia ini agregator luar, distribusi luar. Masih sedikit yang seperti saya misalnya mendistribusikan sendiri lagunya secara dunia. Nah, saya menginginkan karena agregator-agregator yang ada di Indonesia itu masih dari luar, saya ingin musik Indonesia itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mereka menikmati. Biarlah kita sendiri yang menikmati hasil musik yang kita ciptakan. Kalau sekarang ini bisa dikatakan 35% itu yang menikmati masih pihak luar. Ya. Jadi tidak seluruh itu kita nikmati sendiri. Kalau kita menikmati sendiri, pencipta juga secara ekosistemnya, ekosistem ekonominya, pencipta mendapatkan, pemusik mendapatkan, semua terbagi yang hubungannya dengan musik. Itu cita-cita saya lah. Itu keren. Satu lagi nih Om Bro. Ya. Sebagai seorang produser lah kita bilang. Harapan Amang Buru nih terhadap teman-teman seniman artis Batak gitu Bang Bro. Untuk kedepannya seperti apa? Gitu. Baik, sebenarnya ini yang paling penting. Pertama yang saya bilang adalah belajar semakin belajar. Tidak cukup hanya untuk mengerti bagaimana bermusik. Kalau ingin menjadi pemusik, tetap belajar bagaimana dia mengaransemen, bagaimana dia membuat satu lagu, bagaimana dia peningkatan selanjutnya. Sekarang saya sering miris melihat para artis Batak ini, misalnya ini segmented gitu ya. Para artis Batak ini, saya tidak tahu apakah mereka. Saya sempat berpikiran ada unsur negatif. Mungkin mereka iri kalau saya mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka. Karena apa? Kalau misalnya Tulang sebagai seorang artis, kalau hanya memiliki satu atau dua lagu, itu ibaratnya dunia ini sangat luas. Tulang hanya mencoba memancing di pinggir lautan. Ya ikannya yang kecil. Ya kan? Tapi kalau umpamanya Tulang sudah konsentrasi, menguasai diri hanya sebagai menyanyi, berikan yang lain itu melakukan pekerjaan yang lain, mendistribusikannya. Kalau saya mendistribusikan ini, saya pasti mendistribusikan, kalau misalnya saya membuat pancing, saya akan mendapatkan kolam ataupun tempat yang ada ikannya, bukan asal mancing begitu aja. Nah, yang sekarang ini ada orang bisa nyanyi terus dibikin karena gratis, membuat akun langsung dibikin di YouTube. Itu menguntungkan platform.
Oke, seperti yang Bang Bro bahas tadi ya. Saya sudah bahas tadi, itu Ya. menguntungkan mereka. Tapi tidak ada keuntungan secara ekonomi pada yang seperti itu. Hmm. Kalau misalnya ada penyanyi, dia bernyanyi, dia bisa produksi, nggak apa-apa. Dia bikin produksi belajar, bikin musiknya, bikin ininya, bikin video klipnya. Tapi kalau sudah jadi, serahkan pada yang sudah tahu, yang sudah mengerti. Bilang aja, ada kok nilai uang di situ. Saya pernah bilang, kalau kalian sudah produksi, biarkan saya beli. Saya beli, langsung dapat uang. Ya. Katakanlah sekarang memproduksi satu lagu, katakanlah 10 juta. 10, contoh. Contoh ya. Tulang membuat satu lagu, dari mulai lagu, musik, studio, video, selesai semua 10 juta. Ya. Kemudian, kalau Tulang yang belajar sendiri, mau mendistribusikan sendiri, ini belum tentu. Ya. Yang nonton cuma 500 orang. Ya. Tapi kalau umpamanya Tulang bilang, Juntak, bisa nggak kita kerjasama? Atau bagaimana? Saya mau jual ini aja lah, modal saya segini. Saya mau kembali modal saya. Atau untung saya sedikit, boleh lah. Karena saya jasa untuk nyanyi. Ya. Saya akan mau, karena memang saya sudah menjual lagu. Dan paham. Itu adalah bisnis saya, dan paham. Ya. Saya tahu kemana akan saya mau jual. Bagaimana cara menjualnya, segmennya bagaimana. Misalnya ada seorang penyanyi begini, ya bila penting saya akan mempromosikan ini menjadi satu artis. Jadi saya ibaratkan beginilah kepada artis ya. Sering saya beribaratkan seperti ini. Kalau kalian ingin top, ingin menjadi dikenal orang sebagai penyanyi, saya 3 kali loh. 3 kali dari keinginan kalian itu. Kenapa? Ya. Saya sudah membuat uang di sana. Sudah membuat modal di sana. Saya ingin modal ini kembali. Kalau kalian kan hanya sebagai bagaimana top. Bagaimana kalian dikenal. Nah, kalian sekarang misalnya orang-orang yang mau bikin channel misalnya baru 1000 subscriber. Untuk membuat orang lain semakin banyak menonton ini, ya saya kan banyak lagu. Ya. Ya saya ibaratkan ini adalah kolam. Di sana ada kolam kecil. Ikannya kecil. Ini kolam besar. Berarti ada yang besar juga dong. Dan banyak, Om Bro ya. Nah, bagaimana supaya seseorang itu, supaya lagunya itu atau pancingannya itu ada di kolam besar ini? Sangat gampang, saya tidak menutup diri. Saya encourage orang. Saya mengundang orang. Kalian produksi, nggak apa-apa. Cuman kalian bilang berapa produksinya. Ya saya tahu berapa biaya produksi. Jangan kalian bilang produksinya 50 juta, padahal saya bisa tahu. Itu kerjaan saya. Iya. Nah, tapi kalau yang seperti itu, saya mau bekerja sama dengan semua pihak. Kalau ada di antara kalian ini, BK nih, kalau ada di antara kalian yang punya kemampuan untuk bernyanyi, dan kalian punya kemampuan untuk membuat memodalkan sendiri sampai dengan video klip, kalian bingung untuk mengedarkan, datang ke saya. Saya pasti beli. Ya, itu dengan BK. Ya, saya pasti beli. Bahkan saya akan memberikan keuntungan. Saya tahu berapa harus membuat biaya produksi. Kalau umpamanya kalian memang harus menghargai kalian lebih tinggi lagi, ya tunjukkanlah kemampuannya biar saya bisa beli banyak besar, kan gitu. Ya. Jadi kemirisan itu kadang-kadang saya bisa membayangkan dia membuka channel sudah ada lagunya 5 biji. Untuk membuat 5 lagu itu mahal loh. Ternyata 1 juta pun belum pernah diambil dari situ. Ya. Aku merasakan, Om Bro. Nah, itu dia. Nah, padahal mana lebih mungkin ya? Ini saya kasih jalan lagi. Ya. Mana lebih mungkin yang pertama ini, oke, saya punya lagu nih. Saya jual dulu deh ke wahana nih. Saya beli. Kemudian saya upload di channel saya. Dengan berbagai cara saya harus membuat ini laku. Yang kedua, kalau umpamanya kalian sudah top, sudah punya kemampuan diri sendiri, atau sudah yakin dengan diri sendiri, sudah punya nama, ya bisa aja bikin lagi. Ya, produksi lagi. Bikin produksi lagi, bikin betul-betul sudah punya nama, gitu kan. Tapi kalau dari pertama langsung buka channel, nanti ada uang, banyak iming-iming.
Semua mengiming-imingkan nanti kalau meledak begini. Kalau meledak. Tapi kan Abang Buru, lagu itu kita nggak bisa prediksi lah ya. Nggak ada. Contoh ada beberapa lagu yang ku tahu juga meledak di tahun ini, produksinya itu di 2020 misalkan. Iya. Iya kan? Tapi harus konsisten. Oke. Konsisten kita harus produksi. Walaupun lambat, misalnya ada ini. Tapi kalau umpamanya katakanlah, tahun 2015 ada lagu. Ternyata nggak pernah dinyanyikan lagi, nggak akan laku. Tapi kalau produsennya konsisten mengedarkan ini, mengiklankan ini, bisa jadi. Lagu yang tahun 2010 pun bisa jadi top sekarang. Itu berdasarkan ada situasi tertentu. Ya. Misalnya seperti sekarang ini ada lagu apa namanya Kokondok Jojo karena ada perceraian kemarin belum di ini, itu lagu bisa naik. Nanti kalau umpamanya tergantung produsernya bagaimana nih. Ya. Itu adalah Strategi bagaimana yang strategi produser untuk menaikkan lagu. Ya. Saya sering melakukan itu. Bahkan saya melakukan itu dalam produk nasional Kangen Band. Kangen Band ya. Saya melakukan strategi yang seperti itu. Oke. Cukup Bang Bro untuk orang Batak? Ayo lagi, nggak apa-apa. Oke, dengan BK, Ya. memang percakapan ini, obrolan ini sangat ini ya, Masih berlanjut lagi kayaknya. Bakal berlanjut lagi, tapi mungkin di next session, Ya. karena memang sangat menarik, karena dunia digital ini kami Batak Keren pun melihat ini potensi. Ya. Artinya dengan BK di sini, dengan berbagai macam skill dan kapasitasnya bisa juga berkontribusi untuk membuat karya digital gitu. Berkaryalah. Berkarya. Dan apa Bang Bro, konsisten dan Konsisten. komit ya, Ya, komit. gitu. Artinya nggak apa-apa, mungkin video kali ini atau kamu punya video baru ditonton cuma 10. Jangan langsung patah semangat gitu. Tetap berusaha dan selalu membuat karya terus gitu dan bervariasi juga karyanya biar orang juga nggak boring gitu kan. Nah, walaupun di sini Abang Buru, kami dengan Batak Keren sangat berterima kasih Abang Buru meluangkan waktu untuk Batak Keren. Tapi gimana Abang Buru, rencana kita apa yang bisa kita buat nih Batak Keren dengan wahana nih? Saya pikir saya memperhatikan Batak Keren ya. Oke. Saya memperhatikan Batak Keren ini punya inovasi. Termasuk diantaranya kalau di dunia Batak ini sudah level-level yang memadai lah ya. Oke. Saya mencari partner-partner yang seperti ini. Batak Keren ini untuk Bahaya ini. mempublikasikan lagu yang diproduksi, yang saya produksi misalnya, itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Saya lihat segmennya Batak Keren ini anak-anak muda. Saya ini kan udah tua, artinya gitu ya. Tapi saya membutuhkan bentuk-bentuk apa yang dilakukan Batak Keren ini. Oke. Saya perhatikan lah. Saya perhatikan apa yang kalian sudah produksi, ada yang kalian wawancara, kadang-kadang ada yang mungkin ada sedikit ada Ya, dan minor gitu ya. Dan aku curhat juga ke Bang Buru gitu ya. Iya. Itu biasa. Iya. Semuanya itu harus ada proses. Iya. Saya yakin suatu saat Batak Keren itu akan menjadi satu ikon. Amin. Saya yakin Batak Keren itu akan menjadi buah bibir. Tapi yang positif. Yang positif. Ya. Buah bibir itu ya positif. Ya. Ya, orang membicarakannya. Orang ingin melihat secara rutin. Karena berbeda ya. Ada yang diwawancarai artis, ada yang diwawancarai bintang film, ada yang diwawancarai pemusik Atau artis. Nah, sekarang giliran saya sebagai pembuat atau pelaku dari mulai hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir. Saya mengharapkan Batak Keren itu tidak berhenti di sini aja, tetap melakukan inovasi-inovasi yang baru, undang pembicara-pembicara yang punya daging lah, seperti supaya orang-orang juga atau subscriber atau penontonnya itu dengan BK mempunyai pengetahuan bagaimana bukan hanya sebagai musik, Batak Keren itu kan segmennya banyak, betul. Bisa di mana aja. Tapi ya saya mengharapkan itu bisa terlanjut terus. Terus terang saya bilang saya tertarik dengan konsep dan ide apa yang dilakukan Batak Keren selama ini. Kalau saya dibilang untuk ikut bersama, berkolaborasi, senang saya. Bahaya nih, bahaya. Tapi terima kasih banyak Abang Buru.
Semoga obrolan kita kali ini Mang Bro bisa didengar sama Dongan BK dan semua kalangan. Semoga sukses selalu untuk Amang Bro dan Wahana Media Entertainment. Dan juga nanti kapan-kapan kita diskusi lagi Amang Bro terkait digital konten ini Amang Bro. Siap, makasih Tulang. Oke, Ya. terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Dongan Terima BK. kasih, BK.